Rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Pada pertemuan sesi 2 digital marketing ini, sekarang kita mengambil tema pengembangan produk digital. Pada sesi ini kita akan membahas tentang bauran produk, tahapan dan proses bauran produksi, kemudian strategi pengembangan produk baru, dan strategi pengelolaan produk baru, serta pengembangan produk digital. Bauran produk atau marketing mix product. Bauran produk merupakan salah satu strategi pemasaran yang penting bagi perusahaan untuk menentukan posisi pasar, memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, serta menciptakan keunggulan bersaing. Dengan memiliki bauran produk yang baik, perusahaan dapat menawarkan berbagai pilihan produk yang sesuai dengan segmen pasar yang berbeda, meningkatkan loyalitas pelanggan, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan profitabilitas. Salah satu contoh perusahaan yang memiliki bauran produk yang luas dan variatif adalah Unilever. Unilever adalah perusahaan multinasional di Indonesia yang bergerak di bidang barang konsumsi sehari-hari, seperti makanan, minuman, kecantikan, dan kesehatan. Unilever memiliki lebih dari 400 brand yang tersebar di berbagai lini produk, seperti sabun mandi, kemudian sampo, pasta gigi, deterjen, margarin, es krim, dan masih banyak lagi. Unilever mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan serta selera konsumen dengan menawarkan produk-produk berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif. Bauran produk barang. Bauran produk barang adalah produk yang berwujud fisik dan dapat dilihat, diraba, dirasa, dipegang, disimpan, atau dipindahkan. Bauran produk barang dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok berdasarkan daya tahan dan wujudnya, yaitu barang yang tidak tahan lama atau non-durable goods, kemudian barang yang tahan lama atau durable goods, dan barang yang berupa gagasan atau idea goods. Barang yang tidak tahan lama adalah barang yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali penggunaan, seperti sabun atau makanan. Barang yang tahan lama adalah barang yang dapat digunakan berulang kali dalam jangka waktu yang lama, seperti mobil atau komputer. Barang yang berupa gagasan adalah barang yang tidak memiliki wujud fisik, tetapi memiliki nilai bagi konsumen, seperti pendidikan atau agama, bisa juga budaya. Karakteristik bauran produk jasa. Bauran produk jasa adalah produk yang tidak berwujud fisik dan tidak dapat disimpan atau dipindahkan.
Bauran produk jasa meliputi segala bentuk aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Bauran produk jasa memiliki 4 karakteristik khusus, yaitu tidak berwujud atau intangibility, tidak terpisahkan atau inseparability, serta bervariasi, yaitu variability, dan tidak tahan lama atau perishability. Tidak berwujud berarti jasa tidak dapat dilihat, diraba, dirasa, atau diukur sebelum dibeli atau dikonsumsi. Tidak terpisahkan berarti jasa tidak dapat dipisahkan dari penyedia jasa atau pelanggan yang menerima jasa. Bervariasi berarti kualitas jasa dapat berbeda-beda tergantung pada siapa yang memberikan jasa, kapan dan di mana jasa diberikan. Tidak tahan lama berarti jasa tidak dapat disimpan untuk digunakan di kemudian hari. Merancang bauran produk. Dalam merancang bauran produk, baik barang maupun jasa, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa faktor, seperti kebutuhan dan keinginan konsumen, pesaing, kemudian lingkungan dan sumber daya perusahaan. Perusahaan harus mampu menawarkan produk yang memiliki nilai tambah bagi konsumen dan bersaing dengan produk lain di pasar. Perusahaan juga harus mampu menyesuaikan produk dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal maupun internal perusahaan. Perusahaan harus memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan menguntungkan. Pengertian produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk dapat memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan konsumen, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara atau orang, tempat, properti, organisasi, informasi, ide, dan lain sebagainya. Tingkatan produk. Pada tingkat dasar, manfaat inti atau core product, yaitu berupa layanan atau manfaat yang sangat mendasar yang sesungguhnya dibeli oleh pelanggan. Pemasar harus memperlihatkan bahwa dirinya merupakan sebuah perusahaan yang siap untuk menyediakan manfaat tersebut. Yang kedua, pada tingkat kedua, pemasar harus mengubah manfaat inti menjadi produk dasar atau basic product, yaitu karakteristik yang dimiliki oleh suatu produk tersebut berupa mutunya, corak atau ciri-ciri khasnya, kemudian merek atau brand, dan kemasannya. Selanjutnya pada tingkat ketiga,
Pemasar dapat mempersiapkan produk yang diharapkan atau expected product, yaitu pada beberapa atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan pembeli ketika konsumen akan membeli produk. Pada tingkat keempat, pemasar dapat menyiapkan suatu produk yang ditingkatkan atau augmented product, yaitu dapat menggambarkan suatu kelengkapan atau penyempurnaan dari suatu produk inti yang dapat melampaui harapan para pelanggan. Tingkat kelima adalah produk potensial atau potential product, yaitu meliputi segala kemungkinan-kemungkinan dalam peningkatan dan perubahan yang mungkin akan dialami oleh suatu produk atau tawaran tersebut pada masa yang akan datang. Selanjutnya kita akan coba membahas tentang proses bauran produk. Penelitian pasar adalah tahap awal yang bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ada pada pasar, serta mengetahui preferensi dan perilaku konsumen. Peneliti dapat dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif, seperti survei, wawancara, observasi, atau focus group discussion. Kemudian yang kedua, pembentukan ide adalah tahap selanjutnya yang bertujuan untuk menghasilkan konsep produk baru yang inovatif dan menarik. Definisi produk adalah tahap ketika perusahaan menetapkan spesifikasi produk secara detail, seperti fitur, fungsi, manfaat, target pasar, posisi pasar, dan strategi pemasaran. Pada tahap ini juga meliputi penentuan brand, nama produk, logo, slogan, dan kemasan produk. Kemudian yang keempat, pembuatan prototipe adalah tahap di mana perusahaan membuat model fisik atau virtual dari produk yang dikembangkan. Prototipe digunakan untuk menguji konsep secara nyata dan mendapatkan umpan balik dari konsumen atau stakeholder lainnya. Prototipe dapat dibuat dengan menggunakan bahan sederhana, perangkat lunak khusus, atau teknologi cetak 3 dimensi. Kemudian yang kelima, desain awal adalah tahap di mana perusahaan merancang tampilan akhir dari produk secara estetika dan fungsional. Tahap ini melibatkan aspek-aspek seperti warna, bentuk, ukuran, tekstur, bahan, ergonomi, dan antarmuka pengguna. Desain awal harus sesuai dengan citra merek dan harapan konsumen. Yang keenam, validasi dan pengujian adalah tahap di mana perusahaan melakukan evaluasi terhadap produk yang telah dirancang dan dibuat. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk memenuhi perusahaan kualitasnya
dan keselamatan, kinerja, serta kepuasan pelanggan. Tahap ini dapat melibatkan metode seperti uji laboratorium, uji lapangan, uji beta, atau uji alfa. Sementara yang ketujuh adalah komersialisasi, yaitu tahap akhir di mana perusahaan meluncurkan produk ke pasar secara resmi. Tahap ini melibatkan aktivitas seperti produksi massal, distribusi, promosi, penjualan, dan pelayanan purna jual. Tahap ini juga memerlukan pengawasan dan penyesuaian terhadap kondisi pasar yang dinamis. Baik, rekan-rekan semua, mari kita diskusikan tentang strategi pengembangan produk baru. Kebutuhan keluarga atau need family merupakan kebutuhan inti yang mendasari keberadaan kebutuhan keluarga tersebut. Contohnya tentang keamanan. Kemudian yang kedua, keluarga produk atau product family. Semua kelas produk yang dapat memuaskan kebutuhan inti dengan efektivitas yang masuk akal. Sebagai contoh, tabungan dan penghasilan. Yang ketiga adalah kelas produk atau product class. Kelompok produk di dalam keluarga produk yang dikenal memiliki fungsional tertentu yang koheren. Contohnya instrumen keuangan. Kemudian yang keempat, lini produk atau produk lini. Kelompok produk di dalam kelas produk yang berhubungan erat karena mempunyai fungsi yang serupa, dijual kepada kelompok pelanggan yang tertentu. Contohnya asuransi jiwa. Kemudian yang kelima, jenis produk atau product type, yaitu sekelompok barang di dalam lini produk yang berbagi satu dari beberapa kemungkinan bentuk produk. Contohnya saja asuransi jiwa berjangka. Yang keenam, barang atau item disebut juga unit penyimpanan stok atau stock keeping unit. Atau varian produk atau produk varian. Unit yang berbeda di dalam lini produk atau brand yang dibedakan berdasarkan ukuran, harga, tampilan, atau beberapa atribut lain. Misalnya asuransi jiwa berjangka prudensial yang dapat diperbarui. Rekan-rekan semua, mari kita lanjutkan lagi tentang strategi pengelolaan produk baru. Brand merupakan nama, istilah, perusahaan, simbol, ataupun lambang, desain, warna, gerak, atau kombinasi dari atribut-atribut yang ada pada produk tersebut yang diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing. Kemudian yang kedua, kemasan atau packaging merupakan suatu bentuk proses berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah atau kontainer atau pembungkus atau namanya wrapper untuk suatu produk tertentu.
Selanjutnya yang ketiga adalah pemberian label atau labeling. Berkaitan dengan pengemasan, label merupakan satu bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Selanjutnya yang keempat, jaminan atau garansi. Jaminan adalah janji yang merupakan kewajiban produsen atas produknya kepada konsumen.
Baik, rekan-rekan semua, sekarang kita akan coba membahas tentang pengembangan produk digital. Saya di sini mengambil contoh yang pertama adalah e-book, di mana pada saat ini ada buku yang bisa dicetak atau di-print, atau kita hanya bisa juga melihat dari e-book bentuk PDF-nya ya, dalam bentuk e-book-nya tadi. Di sini saya menampilkan 4 contoh buku yang ini bisa kita beli e-book-nya, bisa juga kita membeli buku fisiknya. Di sini ada manajemen bisnis Purna Bakti, inovasi bisnis bandar udara, kemudian manajemen pemasaran jasa, dan manajemen pemasaran. Itu gambarannya. Kemudian kita melihat selanjutnya dari sisi kursus online. Pada saat ini kita sangat mudah sekali mencari kursus online ya. Kursus itu yang berbayar maupun yang gratis. Jadi kita melalui online bisa mencari ya, bisa melakukan searching ya untuk memperoleh informasi tersebut. Di sini ada 4 contoh daripada kursus online yang bisa kita lihat. Di sini ada tentang seminar online ya, tentang global platform, kemudian digital marketing, kemudian ada industri hotel secara digital, begitu pula ada internet marketing untuk bisnis. Selanjutnya yang ketiga adalah contoh adanya kalau kita ingin membutuhkan foto-foto baik yang berbayar maupun yang gratis. Di sini saya berikan contoh 3 buah toko online ya, yaitu namanya Photopea, kemudian Pixir.com serta adanya fixthephoto.com. Jadi ini adalah satu website yang menyediakan foto-foto ya, menyediakan foto-foto baik yang berbayar maupun yang gratis. Rekan-rekan semua, untuk software saya mengambilkan contoh 4 perusahaan besar, yaitu di sini ada Microsoft, kemudian ada Linux, ada Android, dan ada Apple ya. Ini mereka 4 perusahaan ini merupakan perusahaan yang mendunia, menguasai pasar dunia ya. Selanjutnya saya akan coba memberikan contoh tentang game ya. Sekarang ini online game di internet itu sangat bervariasi, sangat banyak. Ada yang gratis, ada yang berbayar, ada single player maupun multiplayer. Di sini saya mengambilkan contoh adanya Mobile Legends, kemudian Ragnarok ya, kemudian ada Age of Empire online, ada Game of War, ada Game of Thrones, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan memberi contoh tentang aplikasi.
Di sini saya ambilkan contoh 4 buah aplikasi yang sangat familiar bagi para pelajar ya, maupun umum, yaitu ada PowerPoint, ada Smart PLS ya, untuk melakukan penghitungan-penghitungan penelitian data ya, kemudian ada Word, kemudian ada SPSS. Jadi 3 aplikasi ini sangat laku di dunia pendidikan maupun di dunia umum. Yang terakhir atau yang ketujuh, artificial intelligence. Sekarang ini kita sudah disuguhin kemudahan-kemudahan yang begitu fantastis yang membuat manusia sendiri juga heran gitu loh. Bahwa diberi kemudahan untuk membuat satu kegiatan yang dibantu oleh artificial intelligence. Di sini saya berikan contoh 4 perusahaan, yaitu Bing AI, kemudian Leonardo AI, dan Playground AI, serta InVideo AI. Jadi ini adalah aplikasi-aplikasi AI yang dengan perintah kita dia bisa membuatkan gambaran ya, dia bisa membuat gambar apa yang kita inginkan, Kemudian yang InVideo AI ini adalah dia membuat satu video dengan apa yang kita inginkan ya, kalimat yang kita inginkan atau kata-kata yang kita inginkan. Mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat. Terima kasih.